Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sidang ini menentukan dilanjutkan atau tidaknya permohonan sengketa pilkada dalam sidang panel 8 Hakim MK. Dari 22 putusan sengketa pilkada yang diputuskan Selasa pagi, 12 perkara ditolak. 12 sengketa pilkada ditolak karena tidak memenuhi syarat formal, yakni ambang batas selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Salah satunya Provinsi Aceh. Perolehan suara pasangan calon Muzakir Manafta Khalid ini tertinggal 5,48% oleh pasangan calon Irwandi Yusuf Nova Iriansyah. Namun batasan maksimal pengajuan gugatan perkara 1,5% suara. Senin kemarin, MK juga menolak 20 dari 22 putusan sengketa pilkada. Mayoritas gugatan tidak memenuhi syarat formal seperti legal standing. Hanya 2 perkara yang diterima untuk putusan sela, yakni kasus di Kabupaten Intan Jaya dan Tolikara. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski di Gedung Mahkamah Konstitusi. Edo, putusan sengketa pilkada dari wilayah mana saja yang hari ini dibacakan dan bagaimana hasilnya? Ya, Puspa, sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini dan baru saja usai sidang sengketa pilkada yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi membacakan ada 22 kasus atau sengketa pilkada dari 22 wilayah, mulai dari kawasan Aceh yang ada juga hingga ke kawasan Papua. Dan dari 22 sengketa pilkada yang disidangkan oleh MK di hari kedua ini, MK menolak 21 diantaranya keputusan atau sengketa pilkada ataupun keberatan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon yang mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk nantinya yang diharapkan terjadinya pemilihan atau pilkada ulang di beberapa wilayah tersebut. Dan ada satu wilayah, yaitu wilayah Puncak Jaya, yang akhirnya dikabulkan oleh MK, dan MK pun memutuskan bahwa Kabupaten Puncak Jaya ini harus menggelar pilkada ulang karena memang adanya pemungutan suara ulang di 6 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, karena memang rekapitulasi suara yang dihitung pada penghitungan serentak kemarin oleh KPUD setempat maupun KPU pusat itu tidak melibatkan 6 distrik, sehingga hasil pilkada 2017 di Kabupaten Puncak Jaya ini dianggap cacat hukum oleh MK. Sementara itu terkait dengan 21 wilayah lainnya, termasuk diantaranya tadi juga dibacakan penolakan sengketa atau pengajuan sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan Rano Karno dan juga pasangan Rano Karno di pemilihan gubernur Banten, dikarenakan MK menolak gugatan dari Rano sendiri dikarenakan memang ambang batas yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pasal 158 ayat 7, di bahwasanya ambang batasnya itu adalah 1,5%, sedangkan sengketa yang dibawa oleh Rano Karno sebagai calon gubernur Banten ini berselisih sekitar 1,9% dibandingkan dengan lawannya, yaitu pasangan nomor urut 1 dari Pilkada Banten. Kurang lebih seperti itu, Puspa, dinamika yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada hari ini terkait dengan adanya 22 pembacaan putusan sengketa pilkada serentak di tahun 2017 ini, dan MK masih akan nantinya menyidangkan sekitar 7 lagi sengketa pilkada serentak yang akan dilangsungkan mulai esok hari nanti. Namun meski memang kita mengetahui seharusnya ada 9 hakim MK yang melakukan proses persidangan ini, dan sejauh ini Presiden Joko Widodo baru menerima nama-nama dan belum menentukan siapa pengganti Patrialis Akbar yang terkena permasalahan kasus korupsi, dan MK masih terus melanjutkan hingga esok hari dengan komposisi 8 hakim konstitusi yang menyelenggarakan sidang sengketa pilkada serentak di tahun 2017 ini. Puspa. Ya Edo, tapi apakah seluruh atau semua begitu yang mengajukan sengketa menerima keputusan terkait sengketa ini? Ya Puspa, tadi saya sempat berbicara dengan beberapa pihak yang mengajukan sengketa pilkada ini. Sebagian besar memang menerima apa yang sudah diputuskan MK, karena memang jika kita melihat beberapa permasalahan yang ditolak oleh MK ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti ambang batas yang melebihi 1,5%, artinya selisih ambang batas dari pemungutan suara atau perolehan suara ini melebihi 1,5%, itu sudah tentu MK tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya karena memang sudah jelas melanggar undang-undang yang berlaku. Dan juga ada juga permasalahan
permasalahan seperti masalah ambang batas waktu yang ditentukan oleh MK. Beberapa gugatan ini memang ternyata terbukti atau dibuktikan oleh MK bahwa sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh MK terkait dengan pengajuan sengketa pilkada, dan artinya memang tidak bisa ada lagi protes yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan gugatan ini, dan mungkin saja ada langkah lain nantinya yang akan diambil melalui langkah-langkah hukum, tidak melalui MK, karena memang seperti tadi di wilayah Banten misalnya, salah satu alasan dari tim sukses pasangan nomor urut 2 itu dari calon gubernur Rano Karno tidak hanya seputar ambang batas selisih perolehan suara yang dipermasalahkan, namun tim sukses dari pasangan nomor urut 2 ini menemukan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses kampanye yang berlangsung di pilkada serentak di wilayah Banten pada beberapa bulan yang lalu, dan ini langkah-langkah ini masih memungkinkan untuk dilakukan oleh tim sukses untuk dilanjutkan proses sengketa pilkada ini ke jalur hukum juga nantinya. Puspa. Baik, terima kasih Edo Eka Rizky, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Gedung MK Jakarta.